kasih. Saya Destia Kurniawati. Saya Sakti Adelia. Dan Anggun Sakina, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin memperlihatkan video mengenai pertempuran Palembang. Selamat menyaksikan. Pertempuran Palembang yang terjadi selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 memiliki beberapa dampak signifikan baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kota Palembang dan penduduknya. Pendudukan Jepang setelah pertempuran Palembang jatuh ke tangan Jepang. Pendudukan ini berlangsung hingga tahun 1945 dan berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduk, termasuk penangkapan kebijakan-kebijakan keras oleh militer Jepang. Kerusakan infrastruktur, pertempuran, dan pengeboman menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur kota, termasuk fasilitas minyak yang penting bagi ekonomi lokal dan regional. Perubahan ekonomi, Jepang mengambil alih sumber daya minyak di Palembang, yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Ini mempengaruhi perekonomian lokal dan distribusi sumber daya. Kondisi sosial, pendudukan Palembang mengalami berbagai kesulitan selama pendudukan, termasuk kekurangan makanan, kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengaruh jangka panjang setelah Perang Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial, termasuk perjuangan kemerdekaan dari Belanda yang dipercepat oleh melemahnya posisi kolonial setelah pendudukan Jepang. Pertempuran Palembang dan dampak-dampaknya merupakan bagian penting dari sejarah kota dan perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Siapa tokoh yang berperan penting pada pertempuran Palembang? Mayor Jenderal Archibald Paris. Ia adalah seorang pemimpin militer yang berperan penting dalam tahun-tahun awal Tentara Nasional Indonesia. Dikenal atas keterlibatannya dalam berbagai operasi militer dan strategi yang bertujuan untuk memastikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dia adalah komandan pasukan sekutu di Palembang yang memimpin upaya pertahanan terhadap serangan Jepang. Laksamana Madia Jisaburo Ozawa, komandan armada Jepang yang terlibat dalam operasi pendaratan dan serangan udara di Palembang. Ozawa memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi ini. Kolonel Tomoshige Samejima, komandan pasukan darat Jepang yang memimpin serangan langsung terhadap kilang minyak dan fasilitas strategis lainnya di Palembang. Letnan Kolonel Tadayoshi Sano, salah satu komandan batalion Jepang yang memimpin pasukan infanteri dalam pertempuran ini. Tokoh-tokoh ini memainkan peran kunci dalam pertempuran yang menentukan penguasaan Palembang dan sumber daya minyaknya, yang memiliki dampak signifikan pada upaya perang di kawasan Asia Tenggara. Kapan pertempuran Palembang terjadi? Pertempuran Palembang terjadi dari tanggal 13 hingga 15 Februari 1942 selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari ketika pasukan Jepang melancarkan serangan untuk merebut kilang minyak dan fasilitas strategis di sekitar kota Palembang. Di mana pertempuran Palembang terjadi? Pertempuran Palembang terjadi di sekitar kota Palembang. Pertempuran ini berlangsung di beberapa lokasi strategis di daerah tersebut termasuk kilang minyak Pelaju dan Sungai Gerong. Kedua kilang minyak ini sangat penting dan menjadi target utama pasukan Jepang karena produksi minyak yang vital untuk upaya perang. Lapangan Terbang Pangkalan Benteng atau P1. Lapangan terbang ini digunakan oleh pasukan sekutu sebagai basis operasi udara mereka dan menjadi salah satu titik penting dalam pertempuran. Sungai Musi. Sebagai jalur transportasi utama di Palembang, Sungai Musi juga menjadi lokasi penting selama pertempuran berlangsung. Pertempuran ini mencakup operasi darat, udara, dan amfibi dengan pasukan Jepang melancarkan serangan untuk menguasai fasilitas-fasilitas strategis di wilayah tersebut. Mengapa pertempuran Palembang terjadi? Pertempuran Palembang terjadi karena beberapa alasan penting, terutama terkait dengan strategi militer dan kepentingan ekonomi dalam Perang Dunia II. Yang pertama, lokasi strategis. Palembang terletak di Sumatera Selatan yang merupakan lokasi strategis di Asia Tenggara. Menguasai Palembang berarti mengontrol akses ke jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Yang kedua, sumber daya alam. Palembang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Menguasai sumber minyak di Palembang sangat penting bagi Jepang untuk mendukung mesin perang mereka, terutama dalam memperkuat angkatan laut dan angkatan udara. Yang ketiga, ekspansi militer Jepang. Pada awal 1942, Jepang sedang melakukan ekspansi besar-besaran di Asia Tenggara untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mengamankan sumber daya alam.
Palembang menjadi salah satu target utama dalam kampanye militer mereka di Hindia Belanda. Yang keempat, perlawanan sekutu. Pertempuran ini juga terjadi karena adanya perlawanan dari pasukan sekutu, termasuk pasukan Belanda, Inggris, dan Australia yang berusaha mempertahankan wilayah ini dari serangan Jepang. Pertempuran Palembang terjadi pada 13-15 Februari 1942 dan berakhir dengan jatuhnya kota ini ke tangan Jepang, yang kemudian menguasai sumber daya minyak yang sangat penting untuk mendukung upaya perang mereka di Pasifik. Bagaimana proses pada pertempuran Palembang? Awal pertempuran pada tanggal 1 Januari 1947, pasukan Belanda melakukan operasi militer di Palembang dengan tujuan menguasai kembali kota tersebut. Kota Palembang merupakan salah satu kota yang penting karena letaknya yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya terutama minyak bumi. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Louis Mary-T.M. de Vries mendarat di Palembang dan segera menghadapi perlawanan dari Tentara Nasional Indonesia dan Laskar Rakyat. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Letkol Bambang Utoyo dan Mayor M. Ali Amin. Jalannya pertempuran. Pertempuran berlangsung selama 5 hari 5 malam, dari tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Perlawanan sengit terjadi di berbagai titik kota di kota Palembang. Penduduk setempat bersama pejuang, TNI dan Laskar Pejuang berjuang mati-matian mempertahankan kota mereka. Mereka melakukan taktik gerilya dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk melawan pasukan Belanda yang lebih terlatih dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Namun karena superioritas militer Belanda termasuk dukungan artileri dan serangan udara, pasukan Indonesia mengalami kesulitan mempertahankan posisi mereka. Pertempuran yang berlangsung intens ini menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak dan kerusakan besar di kota Palembang. Akhir pertempuran pada tanggal 5 Januari 1947, setelah perlawanan sengit selama 5 hari, pasukan Belanda berhasil menguasai kota Palembang. Meskipun begitu, semangat juang rakyat Indonesia tidak surut. Mereka terus melakukan perlawanan di berbagai tempat di Sumatera Selatan dan wilayah Indonesia lainnya.